Halo teman-teman, saya Praja. Kali ini saya mau masak-masak yang mungkin sedikit aneh bagi orang yang belum pernah melihat, belum pernah tahu. Saya mau masak menggunakan dengan bonggol pisang, bungkil kalau di sini bilang, di daerah saya bilang itu bungkil. Saya mau buat tum bungkil, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pepes bungkil mungkin kayak gitulah. Saya mau cari bungkil dari pisang jenis pisang kluthuk yang saya pakai. Kalau di sini bilang biu batu, pisang batu yang banyak bijinya itu, yang buahnya itu banyak bijinya, mungkin tidak enak untuk dimakan karena banyak bijinya. Oke, saya mau cari bungkilnya dulu, bonggol pisangnya dulu. Itu pisangnya. Mari kita let's go. Mungkin tum bungkil adalah makanan khas untuk orang Bali. Kenapa pakai pisang kluthuk? Saya juga nggak tahu, karena semenjak saya melihat dari kakek dan ortu dan diajarin bikin tum bungkil, belum pernah saya pakai jenis pisang lain. Sempat saya tanya ke ortu, katanya pisang kluthuk paling enak digunakan. Saya lebih suka pakai bonggol pisang dari pisang yang sudah tua, karena kalau dimakan nanti ada rasanya yang seperti krenyes-krenyes gitulah. Kalau pakai yang masih muda, hasilnya agak-agak lembek gitu. Saya kurang suka. Jadi saya pilih setidaknya dari pisang yang akan berbuah. Dalam mengolah bonggol pisang menjadi pepes untuk lauk makan itu sebenarnya cukup ribet. Bonggol pisang ini harus diparut dahulu. Untuk mempermudah proses pemarutan, bungkil ini saya pecah dahulu, dipotong, dibagi-bagi menjadi ukuran kecil-kecil. Pisang kluthuk di sini lebih sering dipakai bonggolnya. Kadang batang dalamnya, buah yang masih muda untuk dimakan dijadikan lawar atau tum. Dalam bahasa Indonesia bisa dibilang untuk pepes. Dan tentu daunnya untuk bungkus-bungkus. Saya gunakan parutan listrik. Parutan ini saya rakit sendiri dengan dinamo bekas mesin cuci. Teman-teman yang mau cara bikinnya, saya bikinnya parutan ini. Tutorialnya bisa disimak di channel saya yang satunya, channel Praja Wiratpa. Tekstur bonggol pisang ini berserat agak kasar. Bagian sisi luarnya lebih keras untuk diparut dibanding dengan di bagian tengahnya. Tapi bonggol pisang yang sudah tua menurut saya lebih bagus untuk dipepes kalau prosesnya ini dengan memarut. Tapi kalau yang muda, jika diparut hasilnya agak lembek saat matang. Kurang ada tekstur krenyes-krenyesnya. Selain diparut juga bisa dicincang, dicacah dengan pisau. Tapi cara itu memakan waktu yang cukup lama. Kalau cara itu dipakai itu menurut saya, untuk saya itu ngebosenin. Apalagi kalau bikinnya banyak. Karena bungkilnya ini ukurannya besar dan hasil parutannya itu sudah cukup banyak, saya sudahi saja. Tidak semua bonggol pisang ini saya gunakan. Untuk mengurangi getah dan agar tidak begitu keras, parutan bungkil ini harus direbus dahulu. Saya rebus dengan air yang tidak begitu banyak agar nanti itu tidak begitu lama mendidihnya. Sambil menunggu rebusannya selesai, lanjut dengan mencacah daging untuk isiannya. Tanpa daging, lauk dari bonggol pisang ini nggak akan terasa enak untuk dimakan. Saya gunakan daging ayam. Untuk menambah gurih dan cita rasanya, saya juga beri cacahan jeroan ayam berupa hati dan remplah yang sudah direbus hingga matang. Semua daging dicacah hingga halus. Untuk parutan bungkil tadi saya beri cacahan daging sebanyak itu. Oke, ini cacahan dagingnya sudah selesai. Setelah sekitar 10-an menit sejak air rebusannya mendidih, sekarang parutan bungkilnya itu saya peras untuk menghilangkan atau untuk mengurangi kadar airnya. Karena ini panas, saya dinginkan dulu dengan menambahkan air dingin agar nanti tangan ini tidak kepanasan saat memeras. Untuk mempermudah proses pemerasan, saya pakai kain jaring. Kain jaring ini biasanya digunakan untuk menanak beras. Karena parutan ini sangat kecil-kecil, sangat sulit memerasnya hanya dengan menggunakan tangan kosong, tanpa menggunakan kain. Parutan bungkil ini diperas, ditekan sekeras-kerasnya agar kandungan airnya menjadi berkurang.
meski masih terasa basah. Kalau bungkil ini dicincang, tidak diparut, proses pemerasannya akan sedikit lebih mudah. Cuman kalau dicincang itu menurut saya bungkil yang bagus digunakan adalah dari pisang yang masih muda, karena tidak keras dan tidak halus dibandingkan diparut. Oke, semua parutan bungkil ini sudah diparut, sudah diperas. Sekarang lanjut ke pencampuran semua bahan-bahannya. Agar rasa tum bungkilnya ini saat matang nanti terasa hangat, ada rasa-rasa hangatnya gitu, dan rasa tumnya itu tidak terlalu berat, saya tambahkan daun salam. Kalau daun salam ini di daerah saya ini dinamakan daun jangar ulam. Daun salamnya saya cincang halus. Cincangannya lalu dicampurkan langsung ke dalam parutan bungkilnya. Diberi potongan cabai. Dan ini bumbunya, bumbu genep. Teman-teman cari tahu sendiri apa itu bumbu genep dan bahan-bahannya ya. Terakhir cincangan dagingnya dan jeroannya tadi dicampurkan semua ke dalam rebusan parutan bungkilnya itu. Diaduk-aduk hingga tercampur merata serata-ratanya, agar nanti saat matang tidak ada bagian yang rasanya lebih asin, lebih pedas atau kurang bumbu karena tidak merata. Ya, teman-teman pasti pahamlah maksudnya apa. Setelah tercampur rata, kini saya siapkan untuk bungkus tumnya dengan menggunakan daun pisang dari pisang yang ditebang tadi, bonggolnya yang diambil tadi. Besar daunnya itu disesuaikan dengan ukuran yang saya inginkan. Daunnya saya panaskan agar lentur dan mudah untuk membungkus bahan tum bungkilnya. Pemanasan saya pakai api dari kompor agar simpel dan cepat. Daunnya dirapikan agar ukurannya sama. Oke, sekarang membungkus bahan tumnya untuk nanti ke proses pengukusan. Tiap daun saya beri secukupnya saja, yang saya rasa-rasa pas untuk sekali makan untuk lauk nasi nanti. Model makanan tum seperti ini tidak hanya bisa menggunakan bonggol pisang. Untuk di daerah saya, bungkil itu bisa juga diganti dengan bahan lainnya, misal dengan buah dari pisang kelutuk itu, bisa juga dengan batok kelapa yang masih muda yang dicari batoknya itu dan diambil. Kalau di sini dibilang dengan kelungah gitu, atau bahan lainnya misalnya daun belimbing. Dagingnya juga bisa diganti dengan daging sapi atau daging babi. Di sini sih lebih sering menggunakan daging babi, sesuai dengan selera dan kesukaan. Bumbunya tetap saja bumbu genep. Di Bali bumbu genep itu adalah bumbu untuk segala olahan makanan. Oke, ini bungkus adonan tumnya sudah selesai. Ini harus dikukus dahulu agar lebih matang, terutama untuk campuran daging ayam tadi yang masih mentah. Saya kukus kira-kira selama 30 menit sejak airnya mendidih. Tum bungkil biasanya saya buat saat hari raya atau saat ada kegiatan adat, karena makanan ini bisa dibuat banyak untuk persediaan makanan untuk beberapa hari ke depan. Agar awet dan tidak basi, biasanya setiap pagi tumnya ini dikukus ulang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga videonya ini bermanfaat. Terima kasih.